Nuno Mendes. Good pass. Brilliant goal. Again, Vitinha with the layoff. Oh my goodness, that's Teased in. Great ball. will be João Neves. And it's really... Tahun 2026, Amerika Utara menjadi saksi panggung sepak bola terbesar dalam sejarah. Bagi banyak orang, ini hanyalah turnamen 4 tahunan. Tapi bagi Portugal, ini adalah misi penebusan. Setelah puluhan tahun berada di bawah bayang-bayang raksasa, Portugal kini datang bukan sebagai kuda hitam, melainkan sebagai predator puncak dengan skuad yang lebih dalam dari sumur sejarah mereka. Pelatih yang membawa revolusi taktik, dan seorang kapten yang ingin menulis bab terakhirnya dengan tinta emas. Mengapa Portugal sangat layak, bahkan ditakdirkan untuk mengangkat trofi emas itu? Mari kita bedah alasannya. Gonna win if you got a 40 years old in the team. For us, it's easier than that. He plays because he's scored 25 goals in the last 30 games. Like, his record is incredible. The Red Devils love Coca-Cola. Yeah, yes. Roberto Martinez membawa perubahan besar bagi timnas Portugal dengan memperkenalkan pendekatan taktik yang lebih modern dan terstruktur. Di bawah asuhannya, Portugal tidak lagi bergantung pada satu pemain saja, melainkan bermain sebagai sebuah sistem yang kolektif. Martinez mengusung filosofi permainan berbasis penguasaan bola, kontrol tempo, dan positional play, di mana setiap pemain memiliki peran jelas dalam membangun serangan maupun bertahan. Portugal kini berusaha mengontrol pertandingan sejak dari lini belakang, bukan sekedar menunggu momen untuk menyerang. Secara struktur, Martinez sering menerapkan formasi fleksibel dengan 3 bek saat build-up, yang memungkinkan bek tengah ikut berperan dalam progresi bola. Wingback didorong naik lebih tinggi untuk menciptakan lebar permainan, sementara lini tengah menjadi pusat sirkulasi bola dan pengatur ritme. Pendekatan ini membuat Portugal lebih aman saat kehilangan bola sekaligus memiliki lebih banyak opsi untuk menembus pertahanan lawan. Perubahan juga terlihat jelas pada peran individu pemain. Bruno Fernandes difungsikan sebagai penghubung antar lini. Bernardo Silva diberi kebebasan berkreasi di area half space, dan Ruben Dias menjadi sosok penting dalam memulai serangan dari belakang. Cristiano Ronaldo pun mengalami penyesuaian peran, di mana ia tidak lagi menjadi pusat segalanya, melainkan bagian dari sistem yang saling mendukung. Dengan demikian, permainan Portugal menjadi lebih seimbang dan tidak mudah diprediksi. Dalam fase menyerang, Portugal era Martinez tampil lebih variatif dengan mengandalkan kombinasi cepat, pergerakan tanpa bola, serta eksploitasi area tengah, bukan hanya mengandalkan umpan silang. Sementara itu, dari sisi bertahan, Martinez memperkuat transisi dengan menerapkan counter pressing cepat, garis pertahanan yang lebih tinggi, dan jarak antar lini yang rapat. Hasilnya, Portugal kini lebih solid dalam menghadapi serangan balik, yang sebelumnya sering menjadi titik kelemahan. Secara keseluruhan, Roberto Martinez tidak menghilangkan identitas Portugal, melainkan memodifikasinya dengan generasi pemain yang melimpah dan talenta yang handal. Revolusi taktik ini memberi harapan baru bagi Portugal untuk kembali bersaing di level tertinggi Eropa dan dunia dengan satu tujuan akhir, yaitu meraih kemenangan. That's a great save from David Seaman. They cannot afford to give Rui Costa that sort of room. That is just sensational from Luis Figo. Seaman just stood and watched it, and it flew in. It's Luis Figo. It's Deco. Oh, magnificent. Portugal adalah negara kecil di Eropa Barat, tetapi dalam dunia sepak bola namanya selalu punya tempat istimewa. Dari negeri inilah lahir para pemain berbakat yang berkali-kali mengubah wajah permainan dan membawa Portugal dari tim pelengkap menjadi kekuatan besar. Mereka dikenal sebagai generasi emas Portugal. Generasi emas adalah sekelompok pemain bertalenta luar biasa yang muncul pada periode yang sama serta membawa harapan besar bagi negaranya.
Portugal bahkan mengalaminya lebih dari sekali. Pada awal tahun 2000-an, dunia mulai mengenal generasi emas pertama Portugal. Nama-nama besar seperti Luis Figo, Rui Costa, Deco, dan Ricardo Carvalho menjadi simbol sepak bola indah penuh teknik dan kreativitas. Puncak harapan datang pada Euro 2004 ketika Portugal menjadi tuan rumah dan melaju ke final. Seluruh negeri bermimpi mengangkat trofi, tetapi mimpi itu harus pupus setelah kalah dari Yunani. Generasi ini dikenang sebagai tim hebat meski belum mampu mempersembahkan gelar juara. Beberapa tahun kemudian, Portugal memasuki era generasi emas berikutnya yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo. Bersama Pepe, Nani, dan João Moutinho, Portugal mungkin tidak selalu tampil paling indah, tetapi memiliki mental juara dan semangat pantang menyerah. Puncaknya terjadi pada Euro tahun 2016. Meski Ronaldo harus keluar karena cedera di final, Portugal justru menunjukkan kekuatan kolektifnya dan akhirnya menjuarai Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Malam itu, Portugal membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang hanya menjanjikan, tapi tim yang benar-benar mampu menang. Here comes Eder. Not got much help. Oh, he doesn't need any help. The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal. Kini generasi emas Portugal kembali berlanjut, bahkan dengan nama-nama yang sangat melimpah. Pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, João Felix, Vitinha, dan Ruben Dias. Mereka memadukan teknik khas generasi lama dengan mental juara yang diwariskan oleh era Cristiano Ronaldo yang kini masih ada di dalamnya. Portugal tidak lagi dianggap sebagai kuda hitam, melainkan sebagai salah satu kandidat kuat di setiap turnamen besar. Generasi boleh berganti, dan nama-nama besar terus berubah. Tetapi satu hal tetap sama. Portugal akan selalu melahirkan pemain-pemain emas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah generasi ini akan menciptakan legenda yang lebih besar dalam sejarah sepak bola dunia? Who says see you? Kita harus membicarakan tentang singa di dalam ruangan, yaitu Cristiano Ronaldo. Di usia 41 tahun, banyak yang meragukannya. Tapi, Piala Dunia 2026 bukan tentang Ronaldo yang berlari 40 meter. Ini tentang Ronaldo sang pemangsa di kotak penalti dan pemimpin di ruang ganti. Cristiano Ronaldo datang ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sebagai pemain muda yang haus akan pengakuan, tetapi sebagai seorang veteran yang memahami bahwa sepak bola bukan hanya tentang gol, melainkan tentang menjaga jiwa sebuah tim tetap hidup. Di usia yang bagi banyak pemain sudah menjadi akhir karir, Ronaldo justru memasuki fase baru sebagai pemimpin ruang ganti Portugal. Seseorang yang bukan lagi pusat permainan, tetapi pusat keyakinan dan mentalitas tim. Ronaldo memimpin bukan karena ban kapten di lengannya, melainkan karena standar hidup yang ia bawa setiap hari. Ia selalu datang paling awal ke latihan, pulang paling akhir dari gym, dan menolak segala bentuk sikap setengah-setengah. Kehadirannya saja sudah menjadi tekanan positif bagi rekan-rekannya. Karena jika Ronaldo yang sudah mencapai segalanya masih berlatih sekeras itu, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk bermalas-malasan. Di ruang ganti, peran Ronaldo jauh lebih besar daripada di lapangan. Saat Portugal tertinggal skor atau mulai kehilangan arah, Ronaldo bukan tipe yang menunduk atau menghilang. Ia berdiri, menatap rekannya satu persatu, dan mengingatkan bahwa mereka bukan tim biasa. Kata-katanya sederhana, tetapi keluar dari seorang legenda. Dan itu cukup untuk mengubah suasana satu ruangan penuh pemain menjadi kembali hidup. Portugal di Piala Dunia 2026 adalah tim dengan generasi baru yang penuh bakat, cepat, kreatif, dan berani. Tetapi belum sepenuhnya matang secara mental. Disinilah Ronaldo berperan sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia sering berbicara secara personal dengan pemain muda, menjelaskan tekanan turnamen besar, dan menenangkan mereka sebelum tampil di panggung dunia. Guerrero for Fernandes. In towards Ronaldo!
Ia mengajarkan bahwa bakat saja tidak cukup jika tidak dibarengi mental juara. Bagi Ronaldo, Piala Dunia 2026 bukan lagi tentang mengejar rekor atau penghargaan pribadi. Karena semua itu sudah ia raih. Yang ia kejar sekarang adalah warisan. Ia ingin dikenang bukan hanya sebagai pencetak gol, tetapi sebagai kapten yang menyatukan generasi dan sebagai pemimpin yang membuat Portugal percaya pada dirinya sendiri. Kepemimpinan Ronaldo paling terlihat saat tim berada dalam krisis. Ketika Portugal disorot media, dikritik, atau hampir runtuh, Ronaldo tidak bersembunyi. Ia justru berdiri paling depan, menyerap tekanan, dan melindungi rekan setimnya. Ia tahu bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang lari dari badai, melainkan yang berdiri paling depan ketika badai datang. Di Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo bukan lagi sekedar pemain. Ia adalah jiwa tim Portugal. Ia adalah suara yang mengingatkan bahwa selama mereka masih percaya, mereka masih hidup. Dan selama Ronaldo masih percaya, Portugal akan selalu punya harapan. Portugal datang ke Piala Dunia 2026 bukan sebagai tim yang bergantung pada satu bintang, tetapi sebagai sebuah mesin besar yang diisi oleh banyak roda kecil yang sama pentingnya. Jika dulu Portugal dikenal sebagai tim yang hidup dan mati bersama 1-2 nama, kini mereka hadir sebagai skuad dengan kedalaman luar biasa, di mana setiap posisi memiliki lebih dari satu solusi. Dan setiap pertandingan bisa dimenangkan dengan wajah yang berbeda. Di bawah Mistar, Portugal tidak hanya memiliki satu penjaga gawang, tetapi barisan kiper dengan karakter yang berbeda. Ada yang tenang dan penuh pengalaman, ada pula yang agresif dan refleksnya cepat. Ini membuat Portugal tidak pernah takut kehilangan satu pemain, karena yang menggantikan bukan sekedar pelapis, melainkan penantang serius untuk posisi utama. Di lini belakang, Portugal membangun tembok dengan fondasi yang kuat. Back-back mereka bukan hanya jago bertahan, tetapi juga nyaman menguasai bola. Mereka bisa membangun serangan dari bawah, mengalirkan bola ke tengah, bahkan naik membantu serangan. Kedalaman di sektor ini membuat Portugal fleksibel. Mereka bisa bermain dengan garis tinggi atau bertahan rendah dengan disiplin yang sama solidnya. In by Thiago Tello, and lifting touchdown. Masuk ke lini tengah, disinilah jantung permainan Portugal berdetak paling keras. Mereka punya gelandang pekerja yang tak pernah berhenti berlari. Gelandang kreatif yang mampu membuka ruang dengan satu sentuhan. Dan gelandang serba bisa yang menghubungkan pertahanan dan serangan. Jika satu pemain absen, yang masuk bukanlah versi lebih lemah, melainkan versi berbeda dengan fungsi yang tetap efektif. Portugal tidak lagi hanya mengandalkan satu otak permainan. Mereka memiliki banyak pemain yang bisa memegang kendali tempo, membaca arah pertandingan, dan menentukan kapan harus mempercepat atau memperlambat ritme. Inilah yang membuat Portugal di Piala Dunia 2026 tidak mudah panik. Mereka tahu siapa yang harus memegang bola saat tekanan datang. Di depan, kedalaman skuad Portugal terasa paling menakutkan. Mereka punya penyerang cepat di sayap, pemain yang berani duel 1 lawan 1, penyerang yang lihai mencari ruang, dan striker yang hidup dari insting di kotak penalti. Portugal bisa mencetak gol lewat umpan silang, kombinasi pendek, serangan balik cepat, atau situasi bola mati. Yang lebih penting, setiap penyerang Portugal punya karakter berbeda. Ada yang cocok untuk membuka ruang, ada yang tajam saat masuk sebagai super sub, dan ada yang mematikan saat bertahan dengan blok rendah. Ini membuat Portugal bisa menyesuaikan wajah serangan mereka sesuai lawan, tanpa kehilangan identitas. Namun, kedalaman skuad bukan hanya soal jumlah pemain bagus. Kedalaman sejati adalah tentang kepercayaan. Portugal percaya bahwa siapapun yang turun ke lapangan membawa kualitas, bukan sekedar mengisi tempat. Tidak ada pemain yang hanya cadangan. Semua adalah bagian dari rencana. Di ruang ganti, atmosfer ini terasa jelas. Para pemain tahu bahwa mereka bersaing, tetapi juga saling menopang. Tidak ada rasa takut berlebihan kehilangan tempat, karena yang menentukan bukan nama, melainkan performa. Dan inilah
yang membuat Portugal di 2026 begitu berbahaya. Mereka bukan hanya kuat di 11 awal, tetapi mematikan dari bangku cadangan. Ketika pertandingan berjalan sulit, Portugal punya opsi. Ketika rencana A gagal, mereka punya rencana B. Ketika tempo harus diubah, mereka punya pemain yang bisa mengubahnya. Just one more. Rafael Guerrero. Steaming. Inilah arti kedalaman skuad yang sesungguhnya. Kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan kualitas. Portugal datang ke Piala Dunia 2026 bukan hanya dengan satu wajah, tetapi dengan banyak kemungkinan. Mereka bisa menjadi tim yang sabar, atau tim yang agresif. Mereka bisa bertahan rapat, atau menekan tinggi. Semua itu karena kedalaman skuad. Mereka memberi kebebasan taktik yang luar biasa. Dan pada akhirnya, di turnamen sebesar Piala Dunia, yang membedakan tim bagus dan tim juara bukan hanya bintang, tetapi seberapa dalam mereka bisa melangkah bersama seluruh skuad. Portugal di 2026 tidak hanya datang untuk bermain, mereka datang dengan pasukan lengkap, dengan keyakinan bahwa siapapun yang dipanggil untuk bertempur siap memberi segalanya untuk lambang di dada. Sepak bola seringkali berhutang pada mereka yang tak pernah menyerah. Portugal telah membangun fondasi ini selama bertahun-tahun. Dengan skuad terdalam, pelatih paling progresif, dan semangat tarian terakhir sang legenda, 2026 adalah waktu bagi timnas Portugal untuk mengguncang dunia. Di bawah langit Amerika Utara yang megah, sejarah baru sedang bersiap untuk dituliskan oleh tim yang tidak lagi hanya bermimpi, melainkan datang untuk mendominasi. Portugal melangkah ke tanah Amerika dengan membawa ambisi yang meluap, menggabungkan sisa kejayaan para legenda dengan ledakan talenta muda yang siap mengguncang panggung dunia. Setiap operan adalah strategi, setiap gol adalah pernyataan, dan setiap kemenangan adalah langkah pasti menuju puncak yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Dari stadion-stadion megah, gemuruh suara penonton akan menjadi saksi bagaimana takdir lama dipatahkan demi sebuah kejayaan abadi. Dan pertanyaan terakhir, apakah Amerika Utara akan menjadi saksi momen paling bersejarah ketika Portugal akhirnya dinobatkan sebagai penguasa jagat raya dan membuktikan bahwa keberanian serta kerja keras mampu menaklukkan dunia?